Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Tsumma salatu wassalamu ala rasulillah habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'da. Kembali kita berikhtiar untuk menggembirakan jiwa kita menjemput dan menyambut bulan suci Ramadan. Kali ini saya diminta untuk menjawab satu pertanyaan. Adapun pertanyaannya akan dibaca oleh Kakak Aska. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan, Pak Ustadz minta tolong dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa. Baik. Ada 7 hal yang membatalkan puasa. Dan semoga kita bersama-sama dapat menjaganya agar supaya saum Ramadan kali ini tuntas berkualitas, lebih berkualitas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Allahumma amin. Penting untuk kita pahami bahwa as-saum itu adalah al-imtina biniyatin anil muftirat. Puasa itu menahan diri, menjaga dengan niat. Apa yang dijaga? Anil mufattirat, dari hal-hal yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa itu sendiri? Yang kalau kita batal berarti kita berkewajiban untuk mengganti di bulan yang lain. Ada 7 hal. Yang pertama adalah at-taqayyu'u amdan. Berupaya untuk muntah dengan cara merogoh lisannya mungkin, agar supaya muntah itu membatalkan puasanya. Tapi kalau muntah tanpa disengaja, seperti contoh perjalanan yang tidak terlalu jauh tapi dia mabuk perjalanan, lalu muntah, tidak ada masalah. Itu tidak sampai membatalkan puasanya. Amdan, ini poin pentingnya, sengaja. Gitu. Yang kedua, wusulu ainin ilal jaufi min ahadil manafidi. Masuknya atau sampainya benda, ya, masuknya benda ke lobang-lobang yang tembus ke lambung. Lobang-lobang yang tembus ke lambung di tubuh kita ada 5. Mulut, hidung, telinga, lubang depan, dan lubang belakang. Maka jika salah satunya itu kemasukan benda, maka puasanya batal. Sekali lagi, ainin di sini benda, bukan rih, ya, bukan bau, bukan asap. Kalau asap bau tidak ada masalah. Kita lewat pas ada orang bakar ikan, baunya enak, tidak ada masalah. Bahkan pada video sebelumnya saya jelaskan memakai Ventolin atau inhaler itu juga tidak sampai membatalkan puasa karena itu bentuknya uap, bukan benda. Gitu. Yang ketiga, al-jima, yaitu hubungan intim. Suami istri di siang hari dalam kondisi berpuasa, dia hubungan intim, itu membatalkan saumnya. Bahkan kalau pada saat siang hari ini besar kafaroh atau dendanya, tentunya akan dibahas di video yang lain, di kesempatan yang lain. Nah, di sini yang dimaksud dengan jima itu adalah iltiqaul hitanain, bertemunya 2 hitan. Hitan laki-laki dengan hitan kaum wanita, seorang wanita bertemu, meskipun tidak sampai inzal, tidak sampai orgasme bahasa kita, tidak sampai mengeluarkan cairan sperma, maka itu tetap membatalkan saum atau puasanya. Perlu dihati-hati, khususnya ini yang manten baru ini, atau manten lama tapi rasa baru, itu harus hati-hati. Yang kelima adalah yang keempat, ya, yang keempat adalah al-istimna. Istimna itu berupaya mengeluarkan cairan sperma dengan sendirinya. Bahasa kita kalau laki-laki itu naudzubillah min syarri dzalik, onani. Bagi kaum perempuan, bahasa kita adalah masturbasi. Ini sama-sama membatalkan puasa. Seketika itu batal puasanya. Maka
ada ungkapan yang mungkin mudah untuk kita fahami. Keluar meskipun tidak masuk itu membatalkan puasa. Masuk meskipun tidak keluar itu juga tidak membatalkan puasa. Masuk tidak keluar, keluar tidak masuk itu sama-sama membatalkan puasa. Beda halnya kalau tidak sengaja tidur lalu mimpi basah, mimpi ketemu bidadari, lalu kemudian mengeluarkan cairan sperma, ya tidak membatalkan saumnya. Istimna itu berupaya. Gitu. Apakah berupaya itu mungkin dengan media tangannya sendiri atau media tangan istrinya? Sama saja, semuanya tidak diperkenankan. Alhasil, kalau jima itu tidak harus keluar, itu pun juga sudah membatalkan saum. Istimna meskipun tidak masuk, itu juga sama membatalkan puasanya. Yang kelima adalah al-haidu, haid. Bagi kaum wanita yang malam hari sudah sahur, lalu kemudian paginya pun dia sudah berpuasa. Tiba-tiba jam 11 dia haid. Dilihat, loh kok haid, ya sudah seketika itu batal. Berarti punya hutang satu, ya. Meskipun berhenti di tengah jalan itu tetap punya hutang satu. Nah, maka perlu kita sampaikan kepada putri-putri kita, khususnya anak perempuan kita yang usianya di 9 tahun, karena potensi haid itu kuatnya itu di usia 9 tahun kalender hijriah. Sekali lagi, kalender hijriah. Jangan salah, kalender hijriah. Maka penting ketika kita punya anak perempuan itu dicatat tanggal lahir kalender hijriahnya. Meskipun tidak tercatat di akte kelahiran, tapi kudu kita catat sendiri. Ini hijriah tanggal berapa, bulan apa, tahun berapa, itu penting untuk mengetahui kapan anak perempuan kita itu haid. Itu. Kemudian yang keenam adalah nifas. An-nifas bagi seorang wanita melahirkan, ya, apakah melahirkan secara normal lalu kemudian mengeluarkan darah nifas, dia batal. Contoh, malam hari sudah puasa, sudah sahur, lalu kemudian sudah nawaitu sauma ghadin. Tiba-tiba pagi-pagi kok rasanya kontraksi. Dibawalah kemudian ke klinik atau ke rumah sakit. Sesampai di rumah sakit, lalu kemudian lahir jam berapa? Jam 3 siang, pas dia berpuasa. Maka setelah melahirkan keluar darah nifas, dia batal saumnya. Berarti punya hutang satu. Yap, punya hutang satu. Gitu. Kalau besok masih terus dan seterusnya, ya berarti masih punya hutang selanjutnya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah ar-riddatu, naudzubillah min syarri dzalik, yaitu murtad. Ada seorang muslim atau muslimah, sekali lagi naudzubillah, semoga Allah melindungi kita dan menjauhkan kita, amin Allahumma amin. Dia malam hari sudah nawaitu shauma ghadin, sudah makan sahur. Pagi pun juga beraktivitas normal-normal saja. Ternyata dia melakukan hal-hal yang membawa dia pada kemurtatan, naudzubillah, atau mengucapkan kata-kata yang menjadikan dia itu murtad. Apa saja hal yang menjadikan seseorang itu murtad dalam hal ucapan atau murtad dalam hal perbuatan? Nah, itu dibahas di babnya masing-masing. Yang jelas kesimpulannya adalah hati-hati kalau kita sudah nawaitu shauma ghadin malam hari, siang harinya kudu kita jaga 7 hal yang tadi sudah saya sebutkan. Semoga menjadi tambahan wawasan bagi kita dan menjadi pengingat, penyegaran kembali bagi kita untuk menyambut puasa di bulan Ramadan ini. Ada yang berkata, puasa kan sudah tiap tahun, tapi kok masih dijelaskan hal-hal yang membatalkan puasa sih? Hati-hati. Awang kita setiap kali naik pesawat meskipun sudah bisa pakai sabuk pengaman tetap diingetin kok. Ya enggak, kalau kita naik pesawat tetap diingetin. Padahal berapa kali kita naik pesawat. Bahkan sampai saat ini orang berkata, Anda bisa enggak cuci tangan? Bisa gitu.
Begitu dilihat, oh Anda cuci tangan bisa, tapi cuci tangan yang benar ternyata belum bisa. Faktanya banyak dideklarasikan cuci tangan dengan benar. Terlebih pada seperti kondisi saat ini. Alhasil semoga Allah memampukan kita untuk tetap semangat menjemput dan menyambut Ramadan dengan penuh kegembiraan. Allahumma amin. Demikian wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.